Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita akan melaksanakan ibadah kenaikan Yesus Kristus yang akan dilaksanakan melalui mezbah keluarga bersama dengan anggota keluarga kita di kediaman kita masing-masing. Dan biarlah persekutuan kita ini boleh menjadi berkat bagi Tuhan dan keluarga kita, dan tentunya semakin menguatkan iman percaya kita dalam Kristus Yesus. Mari kita akan membuka Alkitab kita yang diambil dari Mazmur 16 ayat 7 sampai yang ke-11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada hikmat senantiasa. Kita akan pujikan, tinggikan diri-Mu. Dengan bersaat teduh kita akan pujikan, tinggikan diri-Mu. Padamu Tuhan,
saudara-saudara kami. Kami boleh bersekutu bersama keluarga kami. Itu semua karena kasih-Mu bagi kami. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh menghirup udara yang segar. Dengan tubuh yang sehat, kami boleh datang kepada Tuhan. Untuk kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Untuk kami boleh semakin hari semakin mengenal kasih Tuhan dan semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati persekutuan kami awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami menyerahkan pemain musik, singer, hamba-Mu, padukan dengan jemaat-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengar, supaya firman-Mu ini Tuhan tidak keluar dengan sia-sia, tetapi boleh tertanam dalam kehidupan kekristenan kami, untuk kami boleh semakin kuat menghadapi apapun keadaan di luar kami, sehingga kami meyakini dan kami semakin hari semakin percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan ibadah kenaikan ini hanya ke tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan, betapa kita tidak bersyukur. Mari kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan pujikan lagu sukacita, Anggur Baru. Urapannya yang ajaib, memulihkan
sebelumnya kita akan mengawali dengan pujian Tak Terbatas. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita persiapkan hati kita untuk kita boleh belajar merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita mohon pimpinan Tuhan melalui setiap doa kita supaya Tuhan boleh berikan kita pemahaman untuk kita boleh mengerti apa yang menjadi maksud dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini di mana kami boleh datang, kami boleh bersama-sama, kami boleh bersatu hati untuk kami boleh merenungkan kembali peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan terangkat ke surga. Biarlah kami boleh memaknai sebagian dari kebenaran firman Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini, sehingga kami boleh mengerti, sehingga kami boleh memahami, sehingga kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan setiap hati kami, pribadi lepas pribadi, setiap keluarga demi keluarga, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat pagi hari ini boleh bersama-sama untuk kami boleh belajar bersama. Kami menyerahkan setiap hati kami Tuhan, Kau layakkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh masuk ke dalam altar Tuhan yang suci, sehingga kami boleh menerima perkenanan yang daripada-Mu, sehingga kami boleh terus hidup menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami Tuhan, kami siap menyambut berkat-Mu melalui setiap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk kita boleh merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Dan pagi yang indah ini kita boleh bersama-sama memperingati peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu mengenai Yesus yang terangkat ke surga. Banyak sekali orang yang berpikir bahwa ini menjadi titik klimaks, menjadi akhir. Tetapi saya mau katakan bahwa peristiwa terangkatnya Yesus ke surga ini bukan menjadi akhir, tetapi ini menjadi awal babak yang baru bagi setiap kita untuk kita boleh menjadi pribadi yang berkenan. Ada beberapa makna yang pagi hari ini mau kita pelajari sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi makna yang sesungguhnya. Pagi hari ini kita memperingati peristiwa terangkatnya Yesus ke surga. 10 hari kemudian ada peristiwa Pentakosta di mana pencurahan Roh Kudus itu diberikan bagi setiap orang-orang percaya. Ini menjadi gambaran bagaimana perjalanan Tuhan Yesus selama ada di dunia. Ada proses yang harus dilalui, dimulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, dan pagi hari ini kita memperingati peristiwa kenaikan. Ini menjadi proses yang harus dilalui. Dan saat memperingati kematian, beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus. Peristiwa ini memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus mengingatkan bahwa kehidupan setiap manusia
pasti menuju titik, yaitu sebuah kematian. Ibarat sebuah kereta yang berjalan melalui rel, yang dilaluinya pasti melewati stasiun demi stasiun. Walaupun mungkin kalau kita tidak berhenti di stasiun selanjutnya, tapi yakin dan percaya bahwa kereta itu suatu saat pasti akan berhenti. Adapun tantangan, tidak ada tantangan, ada permasalahan, tidak ada sakit penyakit, ataupun ada sakit penyakit, setiap orang pasti mencapai di titik perhentian terakhirnya. Peristiwa kematian Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan manusia menuju titik kematiannya. Bahkan Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 mengatakan bahwa nasib setiap orang semuanya sama, yaitu menuju titik kematian. Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan untuk mencari kekekalan. Lebih banyak lagi hidup di dalam kesungguhan akan firman Tuhan, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan dalam kehidupan kita. Dalam memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita juga diingatkan bahwa dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah iman dikuatkan. Ya, ini menjadi gambaran bahwa di dalam Yesus selalu ada pengharapan yang kekal, pengharapan yang sejati. Kemudian setelah proses itu terjadi, Yesus bangkit dari antara orang mati. Kemudian selama 40 hari, kita tahu bersama dalam kitab Injil dikisahkan demikian, bahwa selama 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada banyak orang. Tuhan kita adalah Allah yang sungguh-sungguh penolong bagi kita. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita tanamkan dalam setiap hati kita. Memahami bahwa Tuhan Allah kita adalah sungguh-sungguh penolong bagi kita. Tidak setengah-setengah, tetapi dari awal sampai akhir. Terbukti dalam kehidupan kita. Sampai saat hari ini kita masih boleh ada, kita masih boleh terus berdiri di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin tantangan terus terjadi silih berganti dalam kehidupan kita, tapi satu hal yang pasti bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Nah, Bapak Saudara, hari ini secara khusus kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar peringatan yang diperingati setiap tahun demi tahun, tahun lalu, tahun ini, dan tahun yang akan datang, tapi lebih daripada itu, ada hal sederhana dari pesan-pesan Tuhan yang mengingatkan kita kembali akan kenaikan Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan dalam keempat Injil yang ditulis oleh 4 orang yang berbeda, ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi dalam keempat Injil ini, dari 4 penulis yang berbeda ini, ternyata hanya ada satu yang menulis tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan, ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius, Markus, dan Yohanes, mereka adalah orang-orang Yahudi, tetapi mereka tidak menulis, tidak mencatat bagaimana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hanya ada satu penulis yang menulis ini, yaitu Dr. Lukas. Kalau kita perhatikan, Lukas ini bukan orang Yahudi, tetapi dia menulis bagian firman Tuhan ini. Kalau kita perhatikan dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 dan sampai yang ke-53, bagian firman Tuhan katakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kemudian Lukas menulis juga dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Di sana dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, Lukas menulis dengan pasti peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Banyak orang berpikir bahwa ini menjadi klimaks. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, berarti ini menjadi akhir masa perjalanannya di dunia. Tapi pagi hari ini saya mau ajak kita semua untuk kita boleh belajar bersama. Ada 3 pesan penting tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bagian yang pertama, kalau kita perhatikan dari bagian firman Tuhan tadi yang ditulis oleh Lukas, dalam Lukas pasal yang ke-24 dan Kisah Para Rasul pasal yang pertama,
bahwa pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tetapi kalau kita perhatikan tadi dalam bagian firman Tuhan dikatakan, tiba-tiba ketika ia sedang berkata-kata dengan mereka dan memberkati mereka, ia terangkat naik ke surga. Siapa yang terangkat naik ke surga di sini? Dikatakan Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Tapi saudara, pesan pertama yang harus terus diingatkan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan bagi saya dan saudara adalah bahwa Yesus akan datang segera. Ini menjadi pesan pertama, menjadi pesan penting pertama yang harus kita ingat tentang makna, tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan Tuhan Yesus akan segera datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah naik ke surga. Tapi satu kali kelak dan dalam waktu yang tidak lama lagi, Dia akan segera kembali. Kapan waktunya? Mungkin setiap kita bertanya-tanya, kapan ya waktunya? Bapak Ibu Saudara, kita manusia yang terbatas, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, kapan Tuhan datang menjemput kita. Tentunya setiap pribadi lepas pribadi berbeda-beda. Tapi satu hal yang pasti, bahwa tanda-tandanya sudah nyata. Bagian firman Tuhan katakan datangnya seperti pencuri di tengah malam. Tidak ada yang tahu. Kalau kita perhatikan tanda-tanda di sekitar kita saat ini sudah mulai terjadi. Tanda-tandanya sudah begitu terjadi hari-hari ini. Dari kondisi di sekitar kita, permasalahan-permasalahan yang terjadi, konflik-konflik yang terjadi, dunia hari-hari ini, nubuatan-nubuatan Tuhan Yesus sendiri, bahkan tertulis dalam kitab-kitab para nabi mengenai kondisi akhir zaman, ini sudah mulai digenapi. Dia akan segera kembali dan menjemput saya dan saudara. Siap tidak siap? Harus siap. Baik tidak baik? Waktunya. Apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan itu semua? Bagian firman Tuhan minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama. Dalam bagian firman Tuhan saya ingatkan bahwa kita harus terus tetap berjalan, harus terus berlari mencapai tujuan kita. Bapak Saudara, dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 15 sampai yang ke-17 kita akan perhatikan bersama. Bagian firman Tuhan ini katakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bagian firman Tuhan ini bukan menakut-nakuti, tapi ini menjadi bagian akhir, Bapak Saudara, bagian klimaks. Bagaimana ketika nanti hari akhir, setiap orang akan dibangkitkan. Yang sudah mati terlebih dahulu, mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan yang masih ada di dunia, mereka akan terangkat ke surga. Nah, ini seringkali menjadi perdebatan. Banyak gereja-gereja memperdebatkan ini, banyak para teolog-teolog memperdebatkan ini. Mereka bertanya-tanya, seperti apa sih bentuknya tubuh kemuliaan itu? Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau tegaskan bagi kita semua, bagi saya dan saudara, bahwa kita tidak perlu memperdebatkan ini semua. Kita ini manusia yang terbatas. Kita tidak pernah bisa memikirkan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu memperdebatkan bentuknya seperti apa tubuh kemuliaan itu. Tapi satu hal yang pasti, satu hal yang saya tahu, bahwa satu kali kelak kita akan diubahkan dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Bagian firman Tuhan yang pertama mengingatkan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Peristiwa naiknya Tuhan Yesus ke surga ini mengingatkan kepada kita bahwa Dia sedang menyiapkan tempat bagi kita di surga, dan Dia akan segera datang. Tuhan sudah peringatkan kepada kita, setiap gereja-gereja Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, melalui bagian firman Tuhan, banyak sekali Tuhan peringatkan. Ada perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis yang bodoh. Lalu diingatkan lagi bagaimana pada akhir zaman kalau ada 2 orang di ladang, 1 orang hilang diangkat dan 1 tertinggal. Yang sedang memutar batu kehilangan, 1 diangkat dan 1 ditinggal. Ini menjadi gambaran bagi kita untuk kita boleh mempersiapkan hati kita. Harus terus berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara, ketika saya belajar bagian firman Tuhan ini, ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya merenungkan kembali. Apakah nantinya hanya ada setengah dari kita yang akan diangkat ke surga? Apakah dari sekian ribu jemaat, dari sekian juta jemaat, dari sekian banyak jemaat, hanya ada separuhnya yang diangkat?
Ini menjadi satu peringatan bagi kita, menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Saya dan saudara, kita harus bersungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah main-main, karena Dia segera datang menjemput umat-umatnya yang kudus. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang menjemput kita, tapi firman Tuhan katakan kita harus siap sedia, berjaga-jaga. Karenanya apa yang harus kita lakukan untuk bertemu kembali dengan Tuhan Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat tadi, bagian ini berbicara tentang rapture, berbicara tentang pengangkatan. Artinya semua yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dari kuburnya. Pasal ini ternyata kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan dalam kitab Tesalonika, diapit oleh dua pesan Tuhan dalam dua bagian firman Tuhan. Kita perhatikan 1 Tesalonika pasal yang keempat, dalam perikopnya di sana dikatakan nasihat supaya hidup kudus. Ini menjadi perintah, bukan hanya sekedar judul yang tertulis, tapi menjadi perintah bagi saya dan saudara, bagi setiap orang percaya. Nasihat untuk hidup kudus. Dan yang kedua dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, perikopnya di sana dikatakan apa? Berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Tuhan Yesus naik ke surga, Dia sedang mempersiapkan rumah untuk saya dan saudara, sedang mempersiapkan tempat bagi kita, bagi saya dan saudara. Kita ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, artinya harus hidup sungguh-sungguh, hidup kudus, dan harus berjaga-jaga. Konteks hidup kudus itu maknanya luas, saudara. Tentunya ini tidak mudah, tapi ini yang harus kita lalui. Hidup kudus berarti harus taat, berarti harus setia. Kalau kita perhatikan, buka kembali dalam kisah perjanjian lama, dalam kitab Kejadian, di sana Allah berkata kepada Adam bahwa agar mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau kita perhatikan di sana ada kata memelihara. Kata pelihara dalam terjemahan aslinya memiliki arti jaga. Artinya diberi perintah untuk menjaga. Tuhan memerintahkan Adam untuk usahakan dan jaga. Dan ini menjadi sebuah pesan bagi kita, bagi saya dan saudara, sama-sama untuk kita semua, bahwa kita harus memelihara dan mengusahakan dan berjaga-jaga. Apa yang dipelihara, apa yang diusahakan, apa yang harus kita jaga. Berjaga-jaga terhadap apa? Tuhan ingatkan kepada Adam supaya berjaga-jaga terhadap si iblis, berjaga-jaga terhadap si ular yang bisa membuat Adam menjadi jatuh. Begitupun dalam kehidupan kita, firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa hari-hari ini adalah jahat. Artinya kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik, bagaimana mungkin kita bisa hidup kudus? Hidup kudus berbicara tentang kehidupan kita, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Hari-hari ini kita harus terus berjaga-jaga. Bagi saudara, bagian firman Tuhan yang pertama mengingatkan kita bahwa pesan yang pertama mengenai terangkatnya Yesus ke surga berbicara bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Ini beri peringatan tegas bagi kita untuk kita boleh mempersiapkan diri sebaik-baiknya, berjaga-jaga dalam kehidupan kita, supaya si iblis tidak dengan mudahnya masuk dalam kehidupan kita, tapi kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan. Bagian yang kedua, pesan yang kedua, apa yang menjadi pesan Tuhan yang kedua melalui peristiwa terangkatnya Yesus ke surga? Kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11, bagian firman Tuhan ini katakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, kita perlu perhatikan di sana ada kata hai orang-orang Galilea. Kalau Bapak Ibu Saudara teliti, Bapak Ibu Saudara perhatikan ketika membaca bagian firman Tuhan ini, mungkin ada rasa yang aneh. Kenapa kedua malaikat Tuhan, dua orang yang berjubah putih yang tiba-tiba datang, digambarkan sebagai malaikat Tuhan? Kenapa kok kedua malaikat Tuhan ini secara khusus hanya memanggil dan menekankan orang-orang Galilea? Padahal kalau kita perhatikan, tidak semua orang yang hadir di sana berasal dari Galilea. Banyak sekali pendatang-pendatang yang datang, banyak sekali orang-orang dari bangsa-bangsa yang lain yang waktu itu juga ada di sana. Tapi kenapa penekanannya hanya diberikan kepada nama Galilea? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh mengingat kembali, belajar bersama-sama tentang sejarah Israel, tradisi Israel. Di Israel ini memiliki 4 danau di sebelah utara Israel ini memiliki 4 nama yang paling terkenal, yaitu Danau Galilea, Tiberias, Genesaret, dan Kineret. Kata Galilea sendiri memiliki arti tersendiri. Galilea memiliki arti bahwa roda yang berputar yang tidak pernah berhenti.
Saudara tahu roda yang terus berputar. Artinya roda diciptakan bukan hanya untuk berdiam saja, tapi roda akan berputar pada porosnya, tidak pernah berhenti. Malaikat Tuhan ingatkan kita bahwa menekankan, hai orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea adalah gambaran orang-orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Galilea gambaran orang-orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Ini menjadi gambaran mereka yang tidak pernah berhenti hidup kudus. Orang-orang Galilea ini menjadi gambaran mereka yang tidak pernah berhenti berdoa, mereka yang tidak pernah berhenti berpengharapan. Karena bagian firman Tuhan pun ingatkan kepada kita bahwa di dalam Tuhan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Artinya bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dilihat, tetapi mari kita aplikasikan ini dalam kehidupan kita. Pengharapan yang daripada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kita. Terbukti loh dalam kehidupan kita. Buktinya sampai saat ini kita masih boleh ada untuk Tuhan. Walaupun mungkin tantangan silih berganti dalam kehidupan kita. Bapak saudara, kalau kita perhatikan bagian ini, waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kalau kita perhatikan ada dua murid yang pada waktu itu bertemu dalam perjalanannya dari Yerusalem ke Emmaus. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, ada dua muridnya di sana. Ada Kleopas dan salah satunya tidak disebutkan namanya. Tapi banyak orang percaya, banyak para ahli, para teolog percaya bahwa itu salah satunya Kleopas dan Lukas itu sendiri. Makanya dikatakan Lukas mampu menulis tentang kenaikan Tuhan Yesus karena dia sendiri yang ikut merasakan pada waktu itu. Bapak Saudara, pada waktu itu Yesus menampakkan diri kepada dua muridnya ini, Kleopas dan satu murid lagi. Mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, perjalanan yang menurun. Karena letak di Yerusalem ini lebih tinggi daripada Emmaus. Perjalanan yang menurun. Ketika mereka sedang berjalan menurun, tiba-tiba Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka tidak menyadari siapa dia, tidak menyadari bahwa itu Tuhan Yesus yang datang. Mereka bercakap-cakap, ngobrol, tanpa mengetahui bahwa itu Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang berhenti mencari Tuhan, orang-orang yang berhenti di dalam pengharapannya, mereka akan mengalami sebuah keputusasaan. Gambaran Emmaus ini menjadi gambaran tentang keputusasaan. Emmaus berbicara tentang sebuah keputusasaan. Kalau kita perhatikan, kedua murid berjalan menurun dari Yerusalem ke Emmaus. Waktu saya dan saudara mungkin dalam tantangan, ketika kita ada dalam keputusasaan, lalu kita berhenti berpengharapan kepada Tuhan Kristus, kita berhenti berdoa, kita berhenti belajar firman Tuhan, kita berhenti melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka saya mau katakan Bapak Ibu Saudara bahwa kita sedang berjalan menurun. Iman kita sedang mengalami kemerosotan. Iman kita sedang terdegradasi. Kerohanian kita sedang menurun. Tapi saya yakin dan percaya setiap jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan di tempat ini, kita umat-umat Tuhan yang setia, kita umat-umat Tuhan yang taat. Di tengah situasi seperti saat ini terjadi, seperti saat ini, kita tetap ada untuk Tuhan. Walaupun kita tidak boleh bersama-sama beribadah dalam gereja-gereja harus dirumahkan, tapi saya yakin dan percaya setiap kita boleh datang kepada Tuhan, memberi yang terbaik melalui setiap kehidupan kita, berbakti, datang kepada Tuhan. Kita umat-umat Tuhan, kita umat Tuhan yang berjalan naik, menanjak, semakin hari bertambah naik di dalam Tuhan. Itu yang harus kita imani, itu yang harus kita percayai. Untuk itu jangan pernah berhenti mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita. Pesan Tuhan yang kedua mengingatkan kepada kita peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bagian yang kedua beri pesan penting bagi kita bahwa kita jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Seringkali orang berpikir bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga berarti sudah selesai semuanya di sini. Melihat para murid yang waktu itu sedang bingung, mungkin banyak orang berpikir sudah selesai di sini. Tapi bagian firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa Tuhan ingatkan bahwa jangan pernah berhenti mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti belajar kebenaran firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Kehidupan kita harus terus berjalan naik. Bagian firman Tuhan minggu lalu mengingatkan kepada kita bahwa kita harus terus berlari mencapai tujuan akhir, mencapai mahkota kehidupan yang sesungguhnya. Yakin dan percaya bahwa seberat apapun tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Tuhan kita mampu menopang kita.
Tuhan kita mampu menolong kita, menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain Galilea berbicara mengenai orang-orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, gambaran Galilea juga berbicara mengenai orang-orang yang hidup sederhana. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam kitab Injil terkhusus, sebagian besar mujizat Tuhan terjadi di daerah Galilea. Kenapa kok seperti itu? Karena Galilea berbicara mengenai orang-orang yang rendah hati. Galilea berbicara mengenai orang-orang yang sederhana dalam hidup mereka. Bapak Saudara, waktu saya dan saudara, waktu kita hidup di dalam kerendahan hati, maka yakin dan percaya segala sesuatu yang mungkin kita anggap mustahil, yang terbatas menurut ukuran manusia, yakin dan percaya bahwa itu akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Saya yakin dan percaya setiap kita punya pengalaman iman masing-masing. Ketika kita boleh ada sampai detik ini, saya yakin dan percaya pengalaman itu yang boleh membawa kita untuk semakin setia di dalam Tuhan. Itu yang harus kita amini. Tetapi sebaliknya, justru ketika kita semakin merasa diri kuat, merasa diri kita mampu, kesombongan itu lambat laun tertanam dalam hati kita, semakin besar, semakin kuat, merasa besar, merasa mampu, dan pada akhirnya menyingkirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan kepada saudara, saat itu juga mujizat Tuhan tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Mujizat Tuhan justru terjadi dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita merendahkan diri bersikup di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, bagian firman Tuhan yang kedua ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus terus mencari Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang menjemput kita. Justru dari situ kita harus terus belajar. Makanya dikatakan hidup kekristenan ini adalah proses belajar seumur hidup dalam kehidupan kita. Kenapa dikatakan seumur hidup? Karena setiap orang tidak pernah tahu usianya sampai berapa. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita tetap setia kepada Tuhan, penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Galilea berbicara bahwa kita harus terus-menerus mencari Tuhan dan menjadi orang yang rendah hati. Ini menjadi pesan Tuhan yang kedua bagi kita. Pesan Tuhan yang ketiga dan yang terakhir, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita mengenai peristiwa naiknya Tuhan Yesus ke surga? Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan sebelum Tuhan naik ke surga, Dia sudah mengingatkan bahwa Dia akan naik ke surga, tapi Dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Tuhan akan memberikan satu pribadi penolong yang lain. Siapa itu? Firman Tuhan katakan Roh Kudus, Roh kebenaran. Pesan Tuhan yang ketiga tentang peristiwa naiknya Tuhan Yesus ke surga. Kalau tadi yang pertama dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Ketika Tuhan terangkat ke surga, berarti Tuhan Yesus juga akan segera datang, karena Dia sudah menyiapkan tempat bagi kita di surga. Dan ketika tempat itu sudah siap, maka Dia akan menjemput kita. Tuhan akan segera datang. Bagian yang kedua mengingatkan kepada kita, jangan pernah berhenti mencari Tuhan, karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dan bagian yang ketiga, Tuhan akan memberikan satu pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Pesan Tuhan yang ketiga, Tuhan berikan kita seorang penolong. Banyak orang berpikir ketika Tuhan terangkat ke surga berarti semua sudah selesai. Bapak Saudara, Allah kita bukan Allah yang lepas tangan. Tuhan kita bukan Tuhan yang lepas tangan. Dan ketika Dia pergi, Dia sudah menyiapkan penggantinya. Tuhan menyiapkan penolong bagi saya dan saudara, yaitu Roh Kudus. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan ada di dunia ini, selama 3,5 tahun masa pelayanannya, Dia pergi ke sana kemari melayani orang-orang, yang berkati orang-orang, melepaskan mereka, memerdekakan mereka. Dia sama seperti kita. Dia anak Allah yang turun ke dunia menjadi sama seperti kita, menjadi sama seperti saya dan saudara. Dia 100% manusia, tapi juga 100% Allah. Dia juga merasakan lapar sama seperti kita. Dia juga makan seperti kita. Kehidupannya Dia juga dibatasi, tidak bisa sembarangan pergi kemana-mana. Bahkan kalau kita perhatikan ketika Dia berdoa di Taman Getsemani, ada rasa gentar juga dalam dirinya. Bagian firman Tuhan katakan bahwa perlunya menetes seperti tetesan darah. Ini menunjukkan bahwa Allah menjadi total manusia. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan naik ke surga, Dia tahu kebutuhan kita. Allah kita bukan Allah yang sengaja yowes tak tinggalkan semuanya. Allah kita bukan Allah yang lepas tangan. Ketika Dia naik ke surga, Dia tahu kebutuhan saya dan saudara. Dia curahkan Roh-Nya sendiri menjadi penolong bagi saya dan saudara. Roh Kudus itu yang selalu ada dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan bahwa sikap
sifat dari Roh Kudus itu omnipresent, maha hadir. Selalu ada dalam diri kita. Tentunya ketika kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kehidupan firman kita terus kita jaga. Ketika kehidupan doa kita terus kita jaga. Roh Kudus itu maha hadir dalam diri kita. Sehingga dimanapun saya dan saudara berada, Tuhan sanggup menolong kita. Bapak saudara, kita tidak perlu bingung. Kita tidak perlu khawatir. Mungkin di tengah situasi saat ini ketika segala sesuatu dibatasi, kehidupan kita dibatasi, pekerjaan kita dibatasi, kehidupan beribadah kita pun juga dibatasi. Tapi yakin dan percaya bahwa hubungan kita dengan Tuhan yang sesungguhnya tidak terbatas ruang dan waktu. Makanya dikatakan bahwa sifat Allah kita itu transenden dan imanen. Kelihatannya jauh, tidak kelihatan, tetapi dia dekat dalam hati kita, dekat di dalam hati orang percaya. Roh Kudus ini loh yang bersemayam dalam diri kita, ini yang menjadi penolong bagi kita. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ini menjadi satu peristiwa penting, menjadi titik balik di mana murid-murid yang tadinya selama 3,5 tahun bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus secara fisik, tetapi sejak ditinggal mereka mulai bingung ke sana kemari, bingung hidupnya harus seperti apa. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menjadi seperti ini. Jangan sampai permasalahan tantangan hidup membuat kita lepas kendali dengan kehidupan kita. Itu yang dirasakan para murid pada waktu itu. Ada yang mau kembali ke masa lalunya menjadi nelayan dalam pekerjaannya yang lama. Ada yang putus asa, bermacam-macam kehidupan mereka. Tapi Tuhan Yesus menjadi satu titik tolak bagi para murid pada waktu itu. Bahkan bagi kita, bagi saya dan saudara, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudus yang bersemayam dalam diri kita. Saudara, kita berjalan dengan iman kepada Tuhan Yesus. Itu yang harus kita percaya. Dan apa yang saudara harapkan, yakin dan percaya pasti akan Tuhan tolong dan Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Sama-sama meminta kepada Tuhan supaya Roh Kudus itu bersemayam dalam diri kita. Mari kita lihat kembali ke dalam hati kita. Sudahkah kita membangun pribadi lepas pribadi? Sudahkah kita membangun kehidupan kerohanian kita sehingga Roh Kudus itu benar-benar bersemayam dalam diri kita? Roh Kudus akan bersemayam dalam diri kita ketika kita mampu hidup di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Maka untuk itu setiap orang yang percaya kita dituntut untuk hidup di dalam Roh. Dan Roh akan memimpin saya dan saudara kepada jalan yang sesungguhnya. Mengapa kita harus hidup di dalam Roh? Karena Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita pada kebenaran dan membangkitkan iman kita yang lemah. Percaya tidak percaya, disadari tidak disadari, manusia itu imannya lemah, saudara. Ketika kita tidak membangun diri kita, tidak membangun kembali terus menerus setiap saat dalam diri kita, suatu ketika kita akan mudah sekali terjatuh. Untuk itu kita butuh Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita supaya kita tetap berjalan pada rel yang benar, pada jalur yang benar, sehingga kita boleh mencapai garis akhir yang sesungguhnya. Hidup di dalam Roh mengingatkan bahwa di dalam diri setiap orang percaya itu ada Roh Kudus. Dan orang yang memiliki Roh Kudus pasti mengeluarkan buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memberitahu hal yang akan datang. Selalu memuliakan Tuhan. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus hidup di dalam Roh? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kembali minta pengurapan yang daripada Tuhan. Bagian firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita pentingnya untuk kita memaknai peristiwa terangkatnya Yesus ke surga. Bukan hanya sebatas firman yang kita peringati dari tahun ke tahun, tetapi biarlah ini tertanam dalam hati kita sehingga kita boleh memaknai itu semua, mengingat segala keterbatasan kita bahwa Allah kita senantiasa berkendali atas kehidupan kita. Biar kiranya bagian firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, sehingga kita boleh terus berpegang pada Tuhan, berjalan pada ketetapan-ketetapannya, walaupun di tengah situasi yang saat ini terjadi begitu berat, tapi yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita berdoa menutup bagian firman Tuhan kita pagi hari ini dan menutup ibadah kita pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kita, kota kita, dan gereja kita, supaya Tuhan memberikan pemulihan yang sesungguhnya. Kita yakin dan percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian yang akan meresponi bagian firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian, Kau telah memilihku.
Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan telah memilih kita, sehingga kita boleh menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Kau telah memilihku. Bersatu hati untuk kami boleh belajar merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang boleh kami perdengarkan pada kesempatan pagi hari ini boleh kami pelajari dengan baik. Tuhan boleh patri ini dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi lepas pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau mengangkat setiap pokok-pokok doa kami. Kami rindu, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah segala konflik yang saat ini terjadi, di tengah segala permasalahan yang saat ini terjadi, kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bangsa Indonesia, setiap pemerintahan yang ada, setiap elemen masyarakat yang ada, biarlah semua dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan boleh ada bagi setiap pemimpin kami. Tuhan boleh memimpin mereka sehingga mereka memiliki hati yang bijak. Ketika mereka boleh melangkah menentukan setiap apa yang boleh harus mereka kerjakan, semuanya hanya untuk kepentingan bangsa kami. Kami menyerahkan bangsa-Mu ini Tuhan. Kami menyerahkan kondisi politik yang saat ini terjadi, kesejahteraan bangsa kami, keamanan, semua dalam perlindungan Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan setiap konflik yang saat ini terjadi bagi bangsa kami percaya tangan Tuhan saat ini sedang bekerja memulihkan bangsa kami, kota kami, kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, cepat atau lambat kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan, karena kami percaya janji Tuhan ya dan amin bagi bangsa kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga terus berdoa menyerahkan saudara-saudara kami, para tenaga medis yang saat ini terus bekerja di garda yang terdepan untuk boleh merawat. Kami percaya Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan yang boleh menopang, Tuhan yang boleh berkati setiap kehidupan mereka, keluarga mereka, apapun yang saat ini sedang didoakan. Kami percayakan kehidupan mereka sepenuhnya. Kami juga terus berdoa bahwa kota kami di mana kami tinggal,
kota Kediri Pari dan sekitarnya. Kami percaya lawatan Allah terjadi bagi kota kami. Terlepas segala sesuatu yang saat ini terjadi, kami percaya bahwa pemulihan yang daripada Tuhan pun sedang terjadi bagi kota kami. Kami percaya Tuhan sudah memulih kami. Kami percaya kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami juga terus berdoa secara khusus menyerahkan gereja-gereja Tuhan, menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang dilayani, para hamba-hamba Tuhan yang melayani, gereja-gereja Tuhan apapun denominasinya yang ada di kota Kediri ini, semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam penyertaan Tuhan. Sehingga di tengah pandemi yang ada saat ini Tuhan, kami boleh bersatu hati untuk kami boleh terus melayani Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan senantiasa menyertai kami. Biarlah Tuhan, situasi seperti ini bukan menjauhkan kami, tapi kami percaya bahwa segala sesuatu ini boleh mendekatkan kami, mengingatkan kami untuk kami boleh selalu mendekat kepada Tuhan. Bapak, kami juga terus berdoa secara khusus untuk gereja kami di tempat ini, gereja di mana kami boleh berdiri, gereja di mana kami boleh belajar, untuk kami boleh semakin dewasa dalam Tuhan. Kami menyerahkan setiap agenda kegiatan gereja kami sepanjang tahun ini Tuhan. Kami juga terus berdoa menyerahkan setiap jemaat pribadi lepas pribadi, dari yang balita sampai yang lansia, semua dalam penyertaan Tuhan. Kesehatan yang daripadamu, penyertaan yang daripada Tuhan, berkat yang daripada Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Yang bekerja, yang saat ini masih bekerja di luar sana, Kau Tuhan yang boleh proteksi setiap kehidupan mereka, menjauhkan mereka dari mara bahaya. Berkat Tuhan boleh melimpah atas setiap kehidupan mereka. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, gereja kami Tuhan, setiap program yang boleh berjalan. Di tengah situasi yang saat ini terjadi Tuhan, banyak agenda kami yang boleh tergeser, tapi kami percaya ada maksud Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati berkat yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang pada saat hari ini mereka boleh beribadah di masing-masing rumah melalui setiap misbah-misbah keluarga. Kami percaya ini cara Tuhan untuk kami boleh semakin dekat dengan keluarga kami, membangun pribadi lepas pribadi melalui misbah doa keluarga kami. Kami percaya Tuhan, cepat atau lambat kami boleh bersama-sama untuk kami boleh bersekutu di gereja Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan setiap kami, semua yang terbaik yang daripada Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami. Kami mengingat saudara-saudara kami yang ada di Siman. Kami menyerahkan setiap hamba Tuhan yang melayani, setiap jemaat yang dilayani, semua dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bila semua yang terbaik yang daripada Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur, ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami bersyukur ketika pagi hari ini kami boleh bersama-sama memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah ini bukan hanya sekedar peringatan yang boleh kami peringati setiap tahun saja, tapi biarlah ini terpatri dalam setiap hati kami, maknai melalui 3 pesan penting yang boleh kami pelajari pagi hari ini, sehingga kami boleh persiapkan diri kami untuk kami boleh persiapkan ketika Tuhan nantinya datang menjemput kami. Biarlah iman percaya kami boleh senantiasa ada di dalam Tuhan saja. Kami menyerahkan sebentar kami Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan boleh memimpin kami. Tuhan patri bagian firman ini dalam hati kami, sehingga kami boleh melangkah dalam ketetapan Tuhan saja. Kami menyerahkan setiap kami Tuhan yang saat ini sedang berdoa bersama-sama, setiap keluarga demi keluarga di masing-masing rumah. Tuhan curahkan setiap berkat kami, berkat yang daripada Tuhan boleh tercurah atas setiap keluarga kami, atas setiap kehidupan kami, kesehatan, penyertaan yang daripada Tuhan melalui setiap pekerjaan kami, semua yang daripada Tuhan. Kami percaya yang terbaik yang daripada boleh ada dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, semua dalam penyertaan dan bimbingan Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan boleh senantiasa ada dalam kehidupan kami, dari sekarang sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Hanya